namanya umur gak ada yang tahu. Setelah suaminya meninggal, istrinya baru mencari pekerjaan. Jadi ketika sudah punya anak yang banyak, ternyata ibu itu terlambat. Jadi anak-anak keburu putus sekolah. Maaf ngomong, orang kan itu makanan ya. Baju sih nomor sekian, baju udah aja bisa dipakai, nggak basi. Tapi kalau makanan kan pasti basi. Nah jadi Benar sih Bang. Nah, tanpa berniat menyinggung pihak manapun, ini sisi penilaian saya yang saya rasakan. Sebenarnya pemerintah sendiri terlalu berlebihan. Berlebihan dengan kata ketika mereka menerapkan suatu ketentuan dan mereka sendiri yang akan melanggar, oke-oke saja. Selamat datang di Demo Bebas. Bebas bicara, bebas bahasa. Halo, sahabat Demo Bebas. Jumpa lagi pada edisi kali ini. Saya sudah kedatangan dua narasumber yang hebat ini. Nah, kali ini kita akan bicara masih tentang desain. Di depan saya sudah ada Bang Fahmi. Halo, assalamualaikum. Nama saya Fahmi Clip. Saya salah satu fashion designer Provinsi Jambi. Lengkapnya siapa Bang nama Bang nih? Nama saya Fahmi Clip. Fahmi. Iya. Dan juga sudah ada Ayu kita yang energik, yang sudah banyak berkarya di Jambi dengan Ayu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina, biasa disapa Ayu Tina. Saya adalah pendesain batik dan juga sekaligus pelaku usaha batik. Iya. Lengkapnya yuk. Biasa disapa Ayu Tina. Ayu Tina. Terima kasih. Nah, kedua narasumber kita hari ini sudah siap untuk berbagi giat, berbagi teknik, berbagi cerita. Kita akan coba sharing dan sharing. Tentunya dalam hal ini kita tetap berharap bahwasanya dalam kondisi pandemi begini, Iya. kita masih bisa terus berkarya, kita masih bisa diberikan kesehatan, begitu dan juga kemudahan, sehingga besok-besok acara kita juga masih terus berjalan. Nah, begitu. Baik. Untuk membersihkan waktu, saya segera saja bertanya kepada kedua narasumber kita ini. Bang, Ya, kalau dari Bang Fahmi, boleh. ya. Coba diceritakan Bang, kira-kira Bang, mulai kapan Abang bergelut di dunia desain ini? Ya. Awalnya saya seorang penari. Penari di tim kebenaran Provinsi tingkat 1 Jambi. Iya. Dari masa pimpinan Ibu Lili Abdurrahman Ramansoyo itu almarhumah. Ibu Lili. Ya, saya sebagai penari senior di tim intinya. Lepas itu di tahun 2000 saya coba mengikuti ada pemilihan pemuda berbakat desainer tingkat Jambi. Waktu itu dipanitiain sama almarhumnya Mas Kiki Fikri. Nah, waktu itu saya ikut dan alhamdulillah saya mencoba mengasah tingkat kemampuan saya di bidang fashion, gitu kan. Alhamdulillah waktu itu meraih juara 3. Nah, dari situ mulai saya merasa bahwa saya bisa nih. Itu tahun berapa? 2000 pas. Pas tahun 2000. Iya, karena ya, jadi waktu itu pimpinan saya Pak Tom Ibnur berbicara dengan saya, sampai kapan kamu akan menjadi penari? Karena saya lihat talenta kamu bisa bidang fashion, kamu bisa di bidang makeup. Nah, coba kamu ambil kesempatan ini karena kita tidak mungkin berbadan baik terus sampai tuanya, dibilang gitu. Akhirnya saya coba mengambil di bidang fashion. Saya mencoba menggali itu saya, kreativitas saya, menggali cita-cita saya kembali di situ. Akhirnya insya Allah saya berjalan sampai saat ini. Banyak sih keluh kesahnya, banyak ceritanya, banyak endingnya. Nah, alhamdulillah saya berjalan sampai saat ini dan melatih tari pun masih saya lakonin. Iya. Melatih tari terus. Ada sanggar tari khusus yang Abang dirikan atau bagaimana? Sanggar tari khusus tidak.
Tidak, cuma saya ngambilnya itu privat ke kantor-kantor. Oh, iya. Nah, ini baru mau dijalankan kembali Iya. bersama Ayu Tina. Bersama waktu itu anaknya Si Puja punya sanggar. Tapi udah stop karena mungkin pengurusan kesibukan segala macem Iya. tidak terurus. Kemarin berbincang kembali, akhirnya oke sepakat. Nah, insya Allah minggu besok kita baru ngadain pertemuan dulu dengan anak-anak yang lama. Kita kumpulkan, kita sharing. Saya mau kasihkan, kita mau buka kembali bagaimana segala macamnya nanti. Nah itu. Kembali bangkit di era Iya. pandemi ya Bang ya. Kembali bangkit di era pandemi seperti ini. Dan harus tetap semangat. Iya. Baik, makasih Bang. Sekarang Iya. beralih sebentar ke Tina. Kalau Yuk Tina sendiri, sehat Yuk ya? Oke. Alhamdulillah sehat. Nah, Alhamdulillah. kira-kira ini bagaimana kemarin itu, mulai sejak kapan atau apa yang latar belakangnya Ibu memilih bidang ini? Awalnya sih saya ibu rumah tangga biasa, yang setelah menjadi seorang ibu berpikir kok aku di rumah aja gitu. Lama kelamaan saya nggak terima di rumah aja, jadi selalu mencari apa yang bisa saya lakukan, ketika pikirannya awalnya negatif. Ketika suami saya nggak ada, saya gimana begitu. Nah, karena pikiran itu nanti ketika keburu nggak ada, saya nggak bisa melangkah, terlambat gitu. Jadi dari situ saya bangkit untuk berusaha, bukan apa sih, cuman ingin berkreatif aja, hobi aja gitu. Setelah hobi ternyata bisa menghasilkan uang. Oh. Nah, ini yang kata orang itu paling enak berusaha yang sifatnya diawali dengan hobi. Iya, Iya. betul. Itu passionnya dapat, Iya. hobinya muncul, Betul. dilakukan, dan dia menghasilkan. Iya, Betul, benar. betul. Nah, itu sejak mulai tahun kapan tuh? Eh, 2002, akhir 2002. Akhir 2002. Iya, 2002. iya. Dimulai dari rumah dulu. Dimulai dari rumah dulu, belajar aja, ikut-ikutan, sekedar nyalurkan bakat tadi. Ternyata apa yang saya kerjakan, apa yang saya hasilkan itu lumayan berkualitas dan punya nilai jual gitu. Akhirnya keterusan. Itu mulai langsung buat sendiri atau sudah ikut orang dulu? Ikut orang dulu. Bang Fahmi gitu juga kemarin. Yang mananya nih? Kegiatan akhirnya bisa menjadi seorang hobi dengan desainer. Saya buka kecil-kecilannya gini. Dari itu kan waktu saya menari itu kan SMP ya, SMP SMA. Habis selesai dari kuliah saya di Jakarta, saya kembali ke Jambi. Saya bukanya menerima payetan kecil-kecilan dari teman-teman, dari saudara-saudara. Dan dari SMP pun sudah nerima itu, Bang. Oh. SMP SMA saya udah nerima payetan, jadi saya udah menghasilkan uang kecil-kecil untuk keperluan sendiri lah ya ceritanya. Nah gitu, dari pas sudah itu saya coba buka usaha sendiri kecil dan bekerja sama dengan satu penjahit yang kita kerjasama join jalan terus, dan akhir lama-lama saya punya penjahit sendiri. Gitu. Jadi kalau sekarang kegiatan yang sedang dilakoni terakhirnya apa Bang? Yang sedang asik dilakoni belakangan ini? Apakah ada yang di borongan atau sedang ada pekerjaan apa yang sekarang kalau Bang Fahmi sendiri? Ada sih, ada. Ada. Yang terutama sekarang ini lagi join sama Ibu Tina, ya baru berjalan 2 bulanan ini ya. Alhamdulillah. Ayu Tina, kita dipertemukan di dalam suatu acara di Hotel Swiss Bell. Yang tadinya, yang siapa sih Bang Fahmi, siapa sih Ayu Tina, akhirnya ketemunya di sana. Kita coba ketemu, akhirnya bercerita, kita berkolaborasi yuk gitu kan. Akhirnya ya udah kita coba. Berarti ada proyek baru yang digarap berdua nih. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Gitu ya. Bawa nama branding pribadi atau nama komunitas yang digabungkan sekarang? Nama Ayu Tina. Nama ini. Bareng sih Bang, sebenarnya Iya. bareng. Saling mengangkat kita, saling Maksud menopang. saya itu kegiatan ini kegiatan komunitasnya atau kegiatan pribadi? Pribadi berkolaborasi. Kelompok, Iya. kelompok. Kelompok, ada kelompok, iya. Memang sudah saatnya kita lakukan itu. Saat ini kita memang harus lebih sering berkomunikasi, bersinergi dengan banyak pihak gitu Iya. kan, ya. Iya, Oke. benar. Nah, Bang Fahmi kan bilang tadi mulai itu dari SMP. Iya. Sudah ada kegiatan sedikit gitu kan. Betulnya ini ada latar belakang keluarga Oh. atau bagaimana sehingga mulai ke sana
Atau memang ada menimba ilmu khusus, kursus begitu? Iya, Gimana iya. sih saya kemarin? Benar. Jadi kenapa saya mencintai jahit? Kenapa saya mencintai seni? Karena papa saya, ibu saya seorang seni. Oh, oke. Ibu seorang penari di Pemda zaman tahun 60-an. 60-an, 70-an, 80-an. 80 nggak lagi, 70 terakhir. Papa saya band. Anak muda zaman bengennya. Zaman zaman bengen ya. Zaman-zaman era 60 70-an gitulah, Bang. Jadi Itu dulu viral di masanya. iya. Jadi daerah seni itu larinya ke saya aja, nah, lihat yang sangat kental sekali, yang lakonin gitu kan. Kalau di fashion itu tidak ada. Nah, di fashion ibu dulu bisa jahit, Iya. tapi tidak menerima jahitan untuk orang luar. Cuman untuk kalangan keluarga saja. Iya. Nah, di situ saya melihat ibu, saya membantu, saya masang kancing, masang ini, masang segala macam. Akhirnya saya mencoba SMP kelas 2 membuat celana dan baju bisa. Oh, itu SMP? SMP kelas 2 kelas 3. Itu celana baju siapa, Bang? Saya Oh, sendiri. sendiri karena mencoba, karena punya orang kan nggak berani. Jadi punya sendiri. Jelek-jelek kan dipakai juga. Iya. Berarti sebetulnya darah seni sudah ada dari keluarga. Iya, ada. Terus ada ikut kursus atau ada pelatihan apa selama untuk mengembangkan diri itu? Kalau untuk pengembang diri langsung, pelatihan-pelatihan di dunia fashion tidak ada. Di saat itu ya? Di saat itu tidak ada. Cuman setelah bergabungnya saya dengan tim kesenian di bawah pimpinan Ibu Lida Abdulmasayuti dan bersama Mas Kiki almarhum, saya diajak Mas Kiki untuk melihat tata cara kerja sama dengan Mas Ramli almarhum, Mas Itang Yunas. Iya, iya. Jadi melihat kerja-kerja mereka seperti apa, di situ saya terjun. Nah, dan juga pernah Mas Ramli show di Jambi, saya pernah bantu sebagai asisten wardrobe-nya mereka. Pernah ya? Pernah. Itu tahun berapa tuh? Sekitar tahun 2000? Waktu zamannya Bu Lili masih ini deh, Masih ada? masih gubernur. Saya lupa tahunnya. Di awal tahun 2000 kan? Iya, waktu itu kan show Jambi banyak sekali ya Bang. Karena kan waktu itu Ibu kontrak dengan Mas Ramlinya kan lama sekali. Iya, iya. Nah itu. Oke, Pak. Nah, sekarang saya beralih ke Mbak Ina, ke Ayu Ina. Kalau Ayu gimana ya? Ada latar belakang keluarga atau ada ilmu khusus yang diturunkan gitu? Kalau latar belakang keluarga sih nggak ada, ataupun ilmu khusus sepertinya juga nggak ada. Tapi lebih ke lingkungan. Lingkungan sekitar. Iya, lingkungan di sekitar. Ketika saya menikah, saya melihat lingkungan saya itu banyak yang ibu-ibu. Wallahu alam ya, kita namanya umur nggak ada yang tahu. Jadi mencontoh dari kehidupan tetangga, setelah suaminya meninggal, istrinya baru mencari pekerjaan. Jadi ketika sudah punya anak yang banyak, ternyata ibu itu terlambat. Jadi anak-anak keburu putus sekolah. Dan saya tidak mau seperti itu. Belajar dari situ. Belajar dari kehidupan tetangga. Jadi dari situ saya mengubah pola pikir saya. Seandainya saat itu posisinya di saya gimana? Begitu. Jadi saya sebaiknya aku jangan sampai terlambat melangkah. Jadi walaupun kita tidak bisa bekerja di luar, di suatu instansi, di rumah pun kita bisa bekerja. Di rumah pun kita bisa membantu suami. Berarti pandemi tidak ngaruh sama Ayu ya? Biasa kerja di rumah. Sebenarnya, sebenarnya yang namanya pandemi ini bukan di pekerjaannya berpengaruh, tapi di hasil pekerjaannya. Iya. Penjualannya yang Setelah menurun kita gitu. produksi, penjualannya kurang, begitu. Penjualan ada Menurun. ya. Iya. Nah, kalau Bang Fahmi sendiri bagaimana mengenai pandemi ini dari awal pandemi kemarin perkembangan bisnisnya? Sama. Sama. Jadi yang namanya kita kan fashion ya, baju, maaf omong, orang kan lebih butuh makanan ya. Nah, Baju sih nomor sekian, baju yang udah aja bisa dipakai, nggak basi. Tapi kalau makanan kan basi-basi. Nah, jadi merasakan sekali Bang, merasakan sekali anjloknya. Sama yang Ayu Tina bilang tadinya seminggu tuh dapat 4 atau 5 pesanan seminggu. Ini satu pun susah. sebulan malah bisa 1-2. Sebulan masa hitungannya bisa pakai jari.
Iya, iya. Biasa sebulan tuh udah, mohon maaf omong, bukan kita meninggikan omset, satu minggu tuh bisa 10 baju, bisa 20 baju, sampai kita yang keteteran. Mohon maaf nih, bajunya belum selesai gitu kan. Ada yang pelanggan minta 2 hari selesai. Nah ini boro-boro 2 hari. Jadi benar-benar merasa sekali. Ya bersyukur sih, 1-2 yang kita datang pun kita ambil sebagai rasa syukur kita ya, karena semuanya bukan kami berdua saja yang merasakan, tapi semuanya mendapatkan secara global. Di pelosok manapun, saya telepon teman-teman di Jogja, di Solo, di Bali, ya Allah bang, sama aja bang, kata gitu, kita berdoa saja dibilang. Jadi semuanya teman-teman nggak bisa banyak berbicara terlalu luas, dalam artian ya semoga ini cepat berlalu. Iya. Nah itu. Oke. Nah, Bang, di saat ini kira-kira kita kan mengalami penurunan omset dan itu berada di semua sektor, lini kehidupan. Ya. Nah, apa abang punya kiat-kiat khusus untuk abang pribadi atau yang bisa di-share ke teman-teman supaya kita masih bisa bertahan untuk di bidang desain atau bidang kerja abang saat ini? Ya. Kalau saya sih sama dengan Ayu sekarang, pribadi juga menggalakkan promosi lebih galak lagi ya, baik di media maupun juga sama teman-teman door to door juga, gimana kita jemput bola. Yang tadinya kita bukan jual mahal ya, tapi orang yang datang yang sekarang mau nggak mau kita harus memang nih kita cari nih mangsa. Lu mau nggak nih gue bikin kain nih, gue gini. Jadi kita yang menawarkan dengan desain yang terbaru yang gini segala macamnya. Nah, dari sisi promosi. Iya, lebih ke promosi yang kita kejar, lebih ke marketingnya yang gimana nih kita balik otak nih gimana caranya, nah gitu kan, menciptakan ide baju apa sih dan yang pasaran sekarang anak-anak yang lagi disukain atau apa, nah itu. Kalau Mbak Tina gimana? Kiat-kiat apa yang pakai khusus, ada kiat khusus untuk bertahan selamanya? Iya, pasti kita mikir ya saat pandemi gini nggak usah yang neko-neko, tapi yang harus kita pikirkan gimana caranya supaya kita bisa bertahan. Kiat-kiat yang kami lakukan itu salah satunya kita harus banyak berinovasi. Banyak berinovasi, terus juga kita harus berpikir apa yang bisa kita lakukan selain ini. Apalagi yang bisa kita jual selain batik begitu. Jadi kita tetap mengubah pola pikir, mindset kita nggak boleh berfokus pada satu arah saja. Seperti inovasi-inovasi yang kecil, yang memiliki harga yang rendah, tetapi bisa saja menjadi nilai yang tinggi. Wah, luar biasa. Gitu. Terima kasih. Nah, sahabat BBB Pak, jadi kita sudah dengar dari kedua narasumber kita ini bahwasanya memang di saat sekarang kita semua mengalami yang namanya penurunan, baik penurunan kapasitas jualan ya, penurunan omset ya, gitu. Juga keterbatasan ruang gerak, kan begitu ya, banyak. Nah, memang dibutuhkan satu yang kiat-kiat khusus, baik dari sisi pribadi, motivasi, kemudian kita juga butuh jalur atau media promosi yang lebih rinci. Kemudian menurut Ayu tadi memang harus lebih dituntut untuk bisa lebih berinovasi, kan begitu kan? Nah, sebentar lagi kita akan nikmati tayangan dari hasil karya kedua narasumber ini, Bang Fahmi dan Bu Tina. Anda bisa lihat setelah ini. Nah, kami mau minum-minum dulu, ya. Oke, Bang, kita minum dulu. Sahabat BBB Pak, kita lanjutkan lagi segmen berikut ini. Kali ini saya mau sedikit dengar curhatan dari kedua narasumber ini. Tadi udah sedikit nyinggung masalah turunnya omset kita Bang. Nah sekarang kalau saya boleh tanya apa jujuran sama Ayu,
kira-kira di masa sekarang ini kendala apa yang paling terasa? Kalau kendala apa paling terasa? Bukan cuma masalah penjualan yang menurun ya, atau ada hal-hal lain yang mungkin membuat kita terasa semakin sedikit ruang gerak kita. Ada kendala apa kira-kira menurut Abang dan Ayu? Jadi mungkin kita bisa sharing di sini, kita sama-sama cari jalan keluarnya. Silakan kalau dari Bang Fahmi. Kendalanya mungkin ini ya, peraturan-peraturan yang sekarang Terlalu banyak berlebihan. dibuat. Nah itu peraturan yang mana jelasin aja Bang. Ya seperti ini yang baru-baru muncul ini, seperti PPKM lah. Iya. Ada level-levelnya, kayak makanan gitu ya. Jadi kita nggak ngerti. Karena kan kami berdua jujur bukan orang politik dan memang nggak mau ikut campur dengan dunia politik. Orang kesenian, orang entertain itu nggak pengen tahu dengan politik, karena kami orang seni itu maunya happy. Iya, lanjutlah kamu ya. Kami maunya happy, karya kami diperhatikan, karya kami dinikmati. Itu udah kepuasan bagi kami gitu kan. Nah seperti itu yang sangat-sangat yang tadi saya bilang, teman-teman saya yang saya teleponin sama-sama UMKM, sama-sama fashion, sama segala macam, mereka mengeluh semua dengan peraturan yang tadi yang ada. Yang begini, yang begitu, nanti 1 detik keluar satu ini, nanti 1 minggu keluar lagi gini, nanti ditarik lagi, terus masuk lagi. Jadi mau ngapain kita gitu loh. Jadi tadi mau nggak mau ya akhirnya kendala kami semuanya terjadi. Kami nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tadinya kami dalam bulan 9 ini 9 atau 8 ini mau ada pertunjukan untuk fashion di galeri untuk promosi dari draperi batik serumpun berlian. Tapi dengan keadaan seperti ini kita masih tanya-tanya nih. Nanti kita ngadain kita di banyaklah yang gimana. Jadi kita jadi bingung nih bagaimana cara untuk ngatasin seperti ini. Kalau kita minta jangan dibuat peraturan yang tidak mungkin itu menjadi suatu benar-benar, jangan dilebay-lebaykan atau itu ada, tidak ada tapi diada-adakan. Yang nyata-nyata aja gitu kan. Nah, itu yang dari kami seniman. Karena semua, saya seorang penari merasa juga terganggu, saya seorang fashion merasa juga terganggu, saya seorang seniman merasa juga terganggu. Apalagi saya bergabung sekarang di dunia batik bersama grup kelompok, merasa juga terganggu, semuanya terganggu akhirnya. Jadi sebenarnya kami nggak mau mati akal ya, nggak mau mati inovasi yang kata Yutina, kami tetap berinovasi. Apa nih yang kami bisa jual? Karena kita mengambil positive thinking tadi ya, apa nih yang bisa kami buat untuk Indonesia. Tapi Indonesia tolong dong yang bisa bantu untuk kami ini apa pemerintahannya gitu. Nah itu Bang. Ya, mudah-mudahan kita bicara ini ada yang dengar ya Bang. Iya. Mudah-mudahan insya Allah. Nah itu kan curhatnya Bang Fahmi, ngomongnya Bang Fahmi. Nah sekarang kita terbiasa dengar jargon yang namanya the power of emak-emak. Karena saya pengen emak-emak. Iya. Kayaknya emak-emak lebih Benar sih Bang. Tanpa berniat menyinggung pihak manapun, ini sisi penilaian saya yang saya rasakan. Sebenarnya pemerintah sendiri terlalu berlebihan. Berlebihan dengan kata ketika mereka menerapkan suatu ketentuan dan mereka sendiri yang akan melanggar, oke-oke saja, begitu. Yeah. Seperti mall kan terlalu bebas tuh, boleh buka walaupun dikategorikan jam. Tapi kalau urusan mengerumun di mall juga mengerumun. Sementara tempat wisata ataupun toko-toko di pasar udah banyak yang tutup. Nah, itu dicekal, nggak boleh ada kunjungan wisatawan. Nah, yang seperti ini UKM tuh pada mati. Seperti maaf nih, suami saya kan ada di wisata Danau Sipin. Nah, di sana di PPKM. Sementara kita PPKM-nya bertambah terus nih. Habis sekian hari terus keluar lagi surat yang baru bertambah lagi. Iya, pakai jilid, pakai episode. Nah, dari beberapa episode yang dibuat, kita hanya dikasih bantuan
sekarung beras, 1 piring telur. Apakah bisa bertahan itu masyarakat semua? Tapi ada bantuan itu. Ada, tapi kan tidak bisa. Anaknya udah berapa? Satu keluarga berapa orang? 1 piring telur apa bisa bertahan untuk 1 bulan? Nggak bisa. Nah itu kalau saya bilang itu terlalu berlebihan. Ketika mereka mengadakan kegiatan, sah-sah saja. Iya kan? Sah-sah saja. Maksud Ayu ini saya perjelas pertegas. Sahabat ini maksudnya kalau plat merah boleh gitu ya? Nah gitu maksud saya. Rahasia umum lah ya. Rahasia umum. Iya. Plat merah gak longgar gitu ya? Kalau Iya. kayak pelaku kecil ini kok Nah, seakan diintimidasi atau iya ditahan, benar. begitu ya? Iya benar-benar. Mudah-mudahan ini didengar ya. Iya insya Ya. Allah. Mudah-mudahan didengar. Nah sebetulnya memang kita paham peraturan-peraturan itu diciptakan dibuat memang untuk kebaikan kita. Benar. Tapi kan kita juga berharap sebetulnya ada hal-hal yang bisa dimengerti, gitu ya. Ada hal yang bisa dilonggarkan sedikit. Jadi memang para pemangku kebijakan kita sendiri saat ini serba salah gitu mereka. Serba salah. Makin salah lagi waktu dia langgar sendiri gitu. Nah, itu. Nah ini menarik nih, sahabat BWK. Bahwasanya apa? Kegiatan-kegiatan kita ini saat ini memang banyak yang terkungkung, Iya. dibatasi, begitu kan? Jadi bahasanya sekarang yang saya ingat kalau kita sedang mendesain sesuatu itu, abang, desain, Ayu, desain kan ada motif ya, ada motif-motif yang ingin kita ciptakan untuk suatu datangnya ilham, Betul. ya, ada ketenangan. Betul. Ya. Nah, kayaknya lebih susah buat motif apa lebih susah dengan peraturan ini bang? Mana yang lebih susah? Lebih susah dengan peraturan ya bang. Kalau saya bilang ini agak sedikit nyeleneh dan agak sedikit ruwet. Mungkin rambut keriting nggak bisa lurus lagi, udah sampai mati keriting terus. Gitu ya. Kalau ide, saya rasa kalau bagi saya nunggu tenang benar kata abang. Paling saya ngambil waktu di malam. Ya. Dan saya tidak ada lagi kegiatan apa-apa. Ya. Saya buka semua media yang bisa menjadi sumber saya, udah saya nulis. Ya. Saya desain, datang dengan ketenangan hati saya. Tapi ini nggak bisa tenang. Karena ini nanti masuk kuping lagi, masuk kuping sini, jadi buka berita, yang didengar itu saya pindahin beritanya, jadi bosan dengan berita itu terus gitu kan. Tolong didengar ya. Bagi penonton, bagi sahabat ini perlu didengar ini masukan bagi kita semua. Kalau Ayu udah mulai bosan belum? Bosan banget sih bang. Bosan banget. Kenapa saya bilang bosan? Kita kan ada galeri berjalan nih. Oh ada ya. Jadi galeri berjalan itu seperti ketika di suatu wisata kita ada bawa barang-barang seperti jualan lah seperti itu. Tapi kami menjulukinya galeri berjalan. Jadi ketika wisata sepi, kita nggak bisa bergerak. Mau melangkah kita nggak bisa. Di sana sudah ada aturan. Ya seperti itu, melangkah ke kiri salah, melangkah ke kanan salah, ke depan salah, ke belakang pun salah. Akhirnya kita jalan di tempat. Basi. Tapi kalau makanan kan basi-basi. Nah, jadi Dan mereka sendiri yang akan melanggar, oke-oke saja. Begitu. Mudah-mudahan kita bisa bertahan ya. Iya, insya amin, Allah. insyaallah. Sekarang ini kita ini memang cuma bisa bertahan. Kalau kawan-kawan itu gak usah banyak kendak begitu kalau saya bilang. Iya. Bertahan bela syukur saat ini Betul. kata beliau. Benar. Tapi kan kita bukan hanya jenis orang yang Nggak bisa, cuma diam. bisa nerimo, bertahan begitu saja. Kita adalah makhluk sosial yang terus ingin berkembang, ingin maju. Kita juga ingin anak-anak kita mendapat kehidupan yang lebih baik dari kita. Betul. Begitu kan ya. Nah, kalau untuk masalah pembuatan ide, Pak, ide desain, ya, itu biasanya abang ambil dari mana? Terinspirasi dari mana? Atau ada kiat-kiat khusus untuk mendapatkan ilham atau inspirasi dalam membuat satu desain produk abang, karya abang? Ya mungkin bertolak ukur pada dunia fashion ya. Bertolak ukur pada dunia fashion yang saya lihat itu saya sering nonton di Fashion TV, Perancis punya FTV itu. Nah itu kan baju-baju yang boleh dikatakan mendunia, internasional sekali. Tapi situ kita memilah mana yang bisa masuk ke Indonesia. Mana yang cocok dengan kultur kita? Iya. Kalau saya ambil garis besarnya, mana nih bisa masuk ke Indonesia? Kultur kita bagaimana yang timur ini? Nggak mungkin kita sembarangan semua kita contoh dari atas sampai bawah pure semuanya.
Nah karena kalau saya lihat semua desainer, baik pun yang sudah senior pun mereka juga berkaca ke sana semua. Kiblatnya kalau kita orang Islam kiblatnya ke Mekah. Nah kalau fashion itu kiblatnya ke Paris. Itu tidak dipungkirin. Kota fashion besar di dunia ini semua desainer seluruh dunia berkiblatnya ke Paris, Italia segala macam ke sana karena ide saya pun di situ dan juga sama senior-senior saya yang di luar saya melihat terus imajinasi saya sendiri ini batik Jambi mau diapain mau dikelola bagaimana supaya larinya saya sekarang udah lari ke untuk ready to wear ke anak-anak milenial. Jadi sekarang arahnya ke digital karena anak muda. Iya, karena saya mengangkat batik itu jangan dianggap baju orang tua. Nah, benar. Ya. Jangan batik ini dibilang Ketinggalan. gua belum tua, ketinggalan atau gimana-gimana. Nah, disinilah peran serta seorang desainer menciptakan bagaimana nih menciptakan batik ini menjadi fashionable sehingga anak milenial, anak-anak dari SMP pun udah bisa mencintai produk batik kita sendiri. Nah untuk itu 6 bulan yang lalu saya bekerja sama dengan Bang Riku Mapadeceng. Kalau nggak salah ya, bulan Maret kalau nggak salah. Bulan Maret itu ulang tahunnya kopinya dia, kedai kopinya dia itu, Broyat. Saya mengadakan talk show juga untuk mempromosikan berkain untuk bergaya. Nah, saya melihat kacamata di dunia Indonesia tapi di bagian Jawa, anak-anak mudanya itu mulai berkain. Anak-anak muda yang muda-muda lah, anak-anak SMA, anak-anak band. Kok mereka berkain menjadi suatu fashion, menjadi suatu desain mereka untuk mereka pergi ke mall, mereka hangout, mereka duduk di kafe apa segala macam. Nah di Jambi ini mana nih anak-anak mudanya? Nah saya pelan-pelan untuk memperkenalkan itu. Seperti yang saya pakai sekarang ini, saya mencoba ke diri saya supaya mencontohkan ke anak-anak muda yang lain. Karena berkain itu bukan dikatakan emak-emak, nyai-nyai, datuk-datuk atau orang tua, tetapi kita anak muda pun, saya pun udah berumur pun masih bisa kita pakai. Karena kain ini adalah wasranya Indonesia yang sangat kental dari zaman dulu. Saya lihat dari foto-foto kita yang lama, memang semuanya kita berkain. Dengan wironnya, dengan apanya, segala macamnya. Dan laki-laki pun di Jawa pun semuanya berkain. Nah, Jambi punya motif yang banyak, yang bagus. Kenapa nggak kita angkat? Kenapa nggak kita? Ya sudah lama sih Jambi diangkat, dipromosikan. Kenapa sekarang diteruskan lagi? Kita teruskan lagi, kita angkat lagi untuk ke milenialnya. Nah untuk itulah bagaimana nih kain ini. Nah ini saya juga bersama juga dengan Ayutina juga. Kita diajak sama Zumatra ya, mengangkat kami berkolaborasi. Belum tahu nih karena masa pandemi ini stop semua acara saya bilang tadi. Tadinya kita mau ada acara di Taman Budaya karena Zumatra itu salah satu produk brand baju untuk milenial mau sounding dengan kainnya kita. Jadi atasannya baju-baju t-shirtnya mereka, bawahannya adalah kain-kain dari rumah batik Sempurun Belian. Itu udah saya rancang, udah ada di sana, tinggal kita penerapannya kapan nih. Nah itu pending sekarang. Iya. Keadaan ini semua tadi yang lebay tadi. Cerita di awal. Masih bisa dicari jalan supaya lebih cepat. Insya Allah, amin. Iya. Nah, Ayu sendiri yuk. Tadi menanggapi cerita Bang Fahmi, ya, bahwasanya kita sudah mulai mengadakan kolaborasi di sana sini, menanggapi ide itu juga sumber inspirasi dengan penonton TV begitu ya. Kalau Ayu sendiri selain itu ada cara-cara lain untuk menambah wawasan untuk mendapatkan ide atau inspirasi atau punya kiat sendiri? Atau Saya ke belakang baik atau tidak dapat? bisa jadi sih mas, bisa jadi. Kalau saya sendiri sih seperti desain ya. Kalau Bang Fahmi mungkin desainnya baju. Ya. Kalau saya desainnya batik. Ya.
untuk mendapatkan desain-desain itu terkadang kalau sengaja saya lakukan saya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi lebih banyak ke emosional ketika saya lagi sedih ataupun lagi marah. Ya. Jadi kalau saya lagi marah nggak bisa sabar. Sabarnya supaya nggak betapa parah, ya lari ke pena, lari ke pensil, lari ke kertas untuk menahan sabar. Begitu. Jadi ya kemarahannya dituangkan di kertas. Nanti bisa untuk terapi emosi ya. Gitu juga kalau lagi sedih. Gitu Jadi juga. tempat curhatnya itu yo pensil dan kertas. Gitu. Aduh. Nah, ini menarik. Nah, tim kerja kita ini Bang, itu ada dari orang-orang psikologi. Ada yang ini boleh ini diajak kerjasama nih, bagaimana batik dan desain bisa mempengaruhi emosi. Iya. Dinilai dari sisi mereka. Besok kita bisa rangkai nih bagaimana. Boleh, coba. Siap. Gitu. Oke Bang, kita sudah berada di penghujung segmen. Saya mau tanya sedikit ke Ayu. Ayu tadi udah nyinggung soal penggunaan internet, sosmed gitu ya. Sosmed. Ya. Sejauh mana Ayu sudah mengenal ya, dan sejauh mana sudah mulai menggunakannya, ya, memaksimalkan penggunaan itu. Apakah memang ada wadah khusus, atau ada staf khusus, atau hanya sekedar pribadi, atau bagaimana cara Ayu untuk mengenai pemasaran ataupun mendapatkan update informasi dari internet? Kalau internet sekarang menurut saya nggak ada kiat khusus sih, anak kecil saja nggak belajar sudah pintar, ya kan? Apalagi kita yang sudah tahu tulis baca, dengan banyak teman di sosmed, jualan apapun insya Allah bisa terjual melalui Facebook, IG yang sekarang langsung ke semua orang. Sudah dilakukan. Berarti punya akun sendiri. Punya. Kita boleh follow di IG Batik Serumpun Berlian. Nah, coba disebutin yuk. Nama IG-nya apa? Ya. Dicantumin ini. IG batik yang saya sekarang geluti itu Batik Serumpun Berlian, Batik Jambi. Batik Serumpun Berlian. Batik Jambi ya? Iya, Batik Jambi. Batik Jambi. Kalau Facebooknya ada? Sama. Sama itu Sama, juga. iya. Nah, di follow ya, rekan-rekan ya. Nah, berarti penggunanya sudah mulai mengarah ke sana. Iya. Pemanfaatannya sendiri sudah maksimal atau sekedar saja? Kami berupaya untuk maksimal. Awalnya dulu ya emang sekedar. Kalau sekarang sudah tidak sekedar lagi karena itu sudah merupakan salah satu cara kita untuk mendapatkan penghasilan. Kebutuhan ya. Iya, kebutuhan sudah jadi kebutuhan. Sudah bagian dari sistem pemasaran. Iya, Iya. sistem pemasaran. Oke. Kalau Bang Bambi bagaimana Pak? Untuk penggunaan sosmed internet sendiri? Penggunaan saya memakai sendiri, Bang. Pakai sendiri? Iya, jadi saya mulai bergerak untuk mempromosikan apa yang saya buat, apa yang saya lakukan. Itu. Saya di sini ada dua yang saya pakai. Satu itu sifatnya memang ready to wear, satu ini memang custom. Iya. Nah, kalau yang ready to wear saya kan dia barang-barang yang saya jual bukan berdasarkan pesanan. Kalau yang custom ini memang pesan-pesanan khusus yang saya buat. Oh. Nah, itu jadi Instagramnya saya bedakan. Nah, itu. Jadi pesanan-pesanan pun sudah mulai juga datang lewat sosmed ya? Iya. Oke. Nah, terakhir ini Bang, dalam membuat satu desain karya itu biasanya mulai dari merancang sampai berubah menjadi wujud siap pakai, itu apa butuh berapa lama? Itu tergantung dari bajunya. Bajunya? Ya, Dari kalau desain ya. Kalau kayak seperti kebaya glamour tingkat tinggi itu bisa memakan waktu sampai 2-3 minggu. 2-3 minggu. Bahkan 1 bulan. Ya, kalau baju-baju casual sederhana itu 1 hari bisa selesai. Oke. Bisa 10. Iya, bisa 1 hari 3-4 baju kita selesaikan gitu kan. Ya. Kalau yang tadi saya bilang custom itu memang sangat rumit ya karena detail. Satu lagi, saya di sini menerapkan kalau untuk custom itu ada sistem fitting. Titik. Ya, karena seperti kebaya, baju kurung, baju beskap, apapun itu kita akan panggil pelanggannya untuk mencoba. Di bagian mana tidak enak, di bagian mana kebesaran, di bagian mana kekecilan sehingga dia ngambil terakhir tidak ada komplain lagi di kitanya. Menyikapi kalau dia pesannya lewat sosmed internet, kan fittingnya belum bisa tuh. Nah, kalau itu tidak bisa, itu jatuhnya kita ke ready to wear. Oh. Biasanya kalau seperti itu kita harus langsung datang untuk fitting karena
bagaimanapun fitting itu merupakan salah satu Persyaratan, ya. persyaratan yang bilang mutlak sih enggak juga, tapi memang harus penting juga karena badan kita kadang-kadang ibu yang biasa saya jahit itu kadang-kadang 1 minggu dia bisa naik badannya. Nah itu bisa, jadi saya nggak harus nggak bisa nih tadi saya harus mohon datang untuk fitting, karena kalau saya bilang nanti bisa gini, saya nggak usah fitting deh nanti kalau kalau terjadi apa-apa saya angkat tangan ibu. Saya nggak mau, karena bukan apa-apa bang, seperti baju kebaya itu kan rumitnya minta ampun. Kalau sudah dipayet itu melepaskannya tuh mendingan saya bikin baru Benar sekali. ketimbang saya harus melepaskan itu baju tile yang halus yang masya Allah. Mendingan saya potong ulang, saya bikin baru. Sekarang sedikit bercerita soal rahasia sedikit ini, bukan rahasia sih, tapi hanya untuk gambaran saja. Tentang harga yang boleh kami tahu dari hasil karya abang itu yang dijual dengan rentang harga berapa saja, dari terendah sampai tertinggi? Kalau ready to wear dari harga 100 sampai 350 sampai 500 ada. Tergantung yang tadi saya bilang, kalau batiknya ada sedikit campuran tulis tangan dan alamnya agak sedikit naik. Nah, kalau untuk custom itu dari mulai harga 1 sampai 5 juta. Oke, nah jadi kita sahabat BJ Beba bisa mendapat gambaran ya, kita bisa dapat gambaran bagaimana harga itu sangat bergantung dari tingkat desain dan tingkat kerumitan tambahan bang ya. Nah, juga berapa lama bang begadang buatnya. Ya setuju ya. Kalau Ayu begitu juga. Berapa lama kalau lagi mendesain sesuatu? Kalau saya lagi ngedesain nggak bisa ditentuin mas. Sesuai dengan mood. Bisa 1 hari selesai, bisa saja 1 bulan belum selesai, bisa juga sampai 1 tahun. Jadi sesuai dengan mood kalau desain batik. Wah, ini harusnya lebih mahal nih. Karena begitu ditanya orang, ini kenapa harganya tinggi sekali, saya butuh 3 tahun ya. Kok bisa begitu lama? Menurut saya nggak ada. Baik.